Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu makna takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karenanya ketika kita saat ini ditakdir untuk bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, maka berbahagialah karena saat ini kita ditakdir diberikan stempel oleh Allah Al-Muttaqin, sehingga kewajiban kita adalah menjaga kualitas iman ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kesyukuran kita diantaranya adalah kita tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kita diberikan kemuliaan oleh Allah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga kita saat ini menjadi makhluk yang mulia.
Di antara sebab kemuliaan kita adalah karena jasa daripada guru-guru kita, daripada orang-orang tua kita, daripada orang-orang yang membimbing kita, mendidik kita sejak kita berada di dalam rahim seorang ibu. Ibu sudah membiasakan mendidik kita dengan didikan yang baik. Kemudian kita lahir dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diazankan, dikumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Dikenalkan dengan Allah, zat yang menciptakan kita. Kemudian kita dididik dengan baik sehingga kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang, mana yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah berkat daripada jasa-jasa guru kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam syair dikatakan man ana laulakum. Siapa saya kalau tidak karena engkau, duhai guru-guru kami. Jadi atas dasar dan atas jasa daripada guru-guru kita lah kita menjadi seperti sekarang ini. Maka sudah selayaknya seperti tanggal 25 November ini diperingati sebagai Hari Guru, maka kita layak untuk mengenang jasa-jasa beliau-beliau sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita terbaik adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah alam semesta ini dan peradaban dunia ini berubah. Dari beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang guru sejati. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencipta alam dunia semesta ini. Dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kemudian dikenalkan hal-hal yang baik. Kita dikenalkan dengan hal-hal yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mengenal Rasulullah, kemudian meniru akhlak perilaku agung Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pancaran-pancaran kemuliaan, tentu dari kemuliaan guru agung kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah kemudian ada orang tua kita, khususnya ibu kita, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ummuka, ibu kamu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama kita. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita, khususnya ibu kita, sebelum kita mengenal apa-apa. Bahkan ketika kita masih berada di alam rahim ibu kita, ibu sudah membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Diperdengarkanlah Al-Quranul Karim, kemudian kita diajarkan, didoakan. Bahkan orang tua kita ini mengidam-idamkan kita, mendambakan kita, mendoakan terus kita menjadi orang-orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi orang yang berguna untuk sesamanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah janjikan bahwa akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, maka ketika kita sudah diangkat derajatnya, orang yang patut kita kenang adalah para guru-guru kita, orang yang paling berjasa terhadap kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru merupakan orang yang mulia di atas segalanya. Bahkan ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perang yang mewajibkan untuk mengangkat senjata berjihad, Rasulullah SAW mengingatkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidaklah elok, tidaklah sepatutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, al mu'minun, orang-orang yang beriman,
Liyanfiru kaffah, untuk berangkat berjihad semuanya. Tidaklah baik, tidaklah elok, kata Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasanya tidaklah merupakan kebaikan kalau semuanya itu mengangkat senjata berjihad di jalan Allah, meskipun jihad itu pahala dan fadilahnya luar biasa. Tetapi Allah melalui Al-Quranul Karim mengingatkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara, maka kenapa tidak, nafara min kulli firqatin, setiap dari kelompok kalian, ta'ifatul liyatafaqahu fid din, hendaknya ada kelompok, ada golongan, ada orang yang fokus untuk tafaqquh fid din, mengabdikan dirinya menjadi orang-orang yang menuntut ilmu untuk menjadi guru-guru, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pembimbing. Jangan semuanya kemudian atas nama mencari pahala yang besar kemudian semuanya berjihad di jalan Allah, kemudian ilmu dibiarkan terbengkalai sehingga umat tidak ada yang membimbingnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya di antara kelompok-kelompok kita ada orang yang betul-betul berjibaku, berkecimpung di dalam masalah ilmu. Dengan ilmu tersebut Allah harapkan waliyunziru qaumahum idza raja'u, ketika kelompok ini yang mencari ilmu kemudian membimbing umatnya, menjadikan umat kemudian tercerahkan kembali, memberikan peringatan kepada kaumnya yang kemudian tadi setelah pulang dari medan perjuangan, medan jihad, ketika tidak ada orang yang membimbing, maka dia akan jauh daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yahzarun, tujuan diantaranya Allah mengutus orang-orang pilihan menjadi guru, menjadi pembimbing, agar kita sekalian ini bisa menjaga diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa terhadap kita. Kita tahu Allah karena guru-guru kita. Kita tahu tentang halal dan haram karena orang tua kita, guru-guru kita. Maka sekali lagi mudah-mudahan mereka ditempatkan di surganya Allah, ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.